apa yang sedang terjadi di negeri ini, bahkan di dunia ini. Maka kami yakin dan percaya segala perkara dapat kami tangguhkan di dalam Engkau yang memberikan kekuatan bagi setiap kami menghadapi peperangan dunia ini. Dan dengan Allah kami akan lakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa, sebab Dia sendiri akan menginjak-injak para lawan dan musuh kita. Oleh sebabnya jangan kamu takut, sebab akulah Allahmu. Jangan bimbang, sebab aku menyertai engkau. Aku akan menentukan engkau. Aku akan mendorong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa engkau berkemenangan. Terima kasih Bapa yang baik, buat Roh-Mu yang kudus yang sudah bersama-sama dengan kami di tempat ini. Bahkan Dia dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Oleh sebabnya kami mengucap syukur akan tuntunan bimbingan Roh Kudus, sehingga kami ada sebagaimana kami ada pada siang hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Bapa yang baik, hamba-Mu, urapi hamba-Mu, taruhkan firman-Mu di pintu bibir mulutnya, sehingga kami bisa dimotivasi, kami bisa diberkati. Di dalam nama Yesus Tuhan hamba berdoa, terus siap menikmati kebenaran firman Tuhan. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Kita berikan kemuliaan yang mulia bagi Dia. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Siapa yang diberkati Tuhan pada hari ini? Semua hati yang gembira adalah obat yang maju, hati semangat yang patah mengerikan tulang. Amin ya. Amsal 22 ayat 17, tapi Amsal 15 ayat 13 berkata, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Amin. Maka kita tidak boleh patah semangat. Kalau Amsal 15 ayat 15 boleh dikeluarkan. Amsal 15 ayat 15, ya, hari orang berkesusahan buruk semuanya, tapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Amin. Ulangi, hari orang yang berkesusahan buruk semuanya, tapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Haleluya. Maka di tempat ini hilangkan kesedihan. Amin. Tetap senangkan hatimu, puji Tuhan dengan senang hati, maka engkau akan berpesta. Puji Tuhan. Haleluya. Siapa yang tidak punya masalah boleh angkat tangan dan boleh angkat baju pulang. Semua kita punya masalah, kan? Semua kita punya pergumulan. Iya. Haleluya. Iya. Baik, mari kita buka firman Tuhan. Ini sudah saya pernah khotbahkan waktu di Kepenri. Kalau di tempat ini kayaknya belum pernah. Kita buka Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan 41. Topiknya di sana dikatakan angin ribut diredakan. Berbicara angin ribut berarti berbicara masalah pergumulan, masalah dan masalah. Amin. Tapi kita orang yang percaya, seperti saya katakan bulan kemarin, kita tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh Bapak Presiden. Amin. Tapi kita percaya kepada Tuhan bahwa tahun ini bukan tahun yang gelap, tahun yang suram, tapi tahun ini adalah tahun menunjukkan kasih yang besar, kuasa yang luar biasa dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Puji Tuhan, mari kita baca bersama-sama Markus 4 ayat 35 sampai 41. Angin ribut diredahkan. Mau diredahkan masalahmu? Mau diredahkan persoalanmu? Mau diredahkan emosi istrimu? Mau diredahkan emosi suamimu? Amin, saudara. Mari sama-sama kita tunggu media, ya. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Markus bukan Markus. Ayat 35 sampai 41. Sama-sama kita baca, saudara. 1, 2, 3. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak, bertolak membawa Yesus saudara mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat,
dan ombak menyerbu masuk dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebelah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Dia pun bangun menghadap angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata satu kepada yang lain, "Orang apakah gerangan sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Amin, saudara. Puji Tuhan. Ayat 35-36 berkata, pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu bertolak dan mau Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Saudara perhatikan, Yesus dan murid-muridnya melayani tidak seperti saudara dan saya. Semalam sampai ke sini paling 2,5 jam paling lama, betul? Atau 2 jam. Coba kalau zamannya Yesus dan murid-muridnya, dari Robinson sampai ke tempat ini berapa jam? Halo? Ya? Oke, kita hitunglah 12 jam. Boleh 12 jam sampai? Jalan kaki dari Robinson sampai ke tempat ini. Berarti 24 jam. Sangat jauh berbeda. Yang jadi heran, murid-murid Yesus sudah capek berjalan keliling kota ke kota, desa ke desa. Sudah seminggu mungkin mereka melayani. Ketika mereka tiba di pinggir danau, Yesus langsung berkata, "Mari kita bertolak ke seberang." Namun tidak ada murid-muridnya yang komplain, so istirahat dikit kita akan capek. Tidak ada. Tidak seperti saudara dan saya. Betul? Sudah dikasih mobil, masih ngoceh juga di dalam mobil. Iya apa iya? Haleluya. Yang sadar cepat bertobat. Ya. Saudara, mereka tidak pernah komplain kepada Yesus, "Tuhan, istirahat dulu, kita akan capek." Yesus tidak. Mereka langsung kerjakan. Mereka meninggalkan orang banyak di situ dan bertolak membawa saudara mereka dalam perahu di mana Yesus duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai mereka. Dengan kata lain, apapun yang kita hadapi, kan Tuhan sudah berikan kekuatan kepada kita, sudah berikan kuasa kepada kita. Yohanes 14:12 berkata, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa percaya kepada aku, dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada semua itu, sebab aku datang kepada Bapa." Amin. Dengan kata lain, kalau cuma masalah tempat duduk, digeser tasmu, nggak usah ngoceh lah. Amin. Bis itu berapa kursinya? 59. Yang datang semalam naik bis berapa? 30. Masih banyak yang kosong. Amin. Iya, saudara. Tapi lihat, murid-murid mereka tetap taat dan setia kepada Yesus Tuhan. Amin. Saya mau katakan, bukan kita mau taat kepada Pak Alep dan Ibu Serti, tapi kedewasaan iman kita dibentuk di tempat ini setiap bulan, jangan sia-sia. Amin. Ya. Nah, mereka tidak bersungut-sungut. Ya, kalau kita lihat Amsal 23 tadi, ayat berapa tadi? Amsal 4:23, coba lihat ayat 25, ayat 24. Amsal pasal 4 ayat 24. Apa bunyinya? Amsal 4 ayat 24. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir dari bolak-balik daripadamu. Amin. Ini kan orang baru, mereka tempat duduk itu punya aku. Tapi kalau di sini sudah nggak ada, amin. Haleluya. Iya, pembentukan itu memang harus ada dalam hidup kita. Masalah itu tetap ada. Tuhan izinkan itu terjadi untuk kita dibentuk.
Jangan berharap seperti kita pelayanan di Hong Kong. Sudah ada satu teman, Pendeta Yohanes. Dia menginjil ada satu orang Jawa di taman apa? Aku lupa taman itu. Di situ kalau hari Minggu penuh dengan orang Indonesia. Taman itu ya. Terus dia katakan kepada ibu, kalau terima Yesus, ibu tidak punya masalah. Selesai itu saya tarik ya, Pak. Nanti Bapak pulang Jakarta datang ke rumah sakit, ada nggak orang Kristen di situ? Jadi semakin kita tinggi di dalam Tuhan, masalah itu semakin banyak kita. Betul. Maka Tuhan sudah pesankan, Yosua 1:9 berkata, bukankah sudah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hatimu, sebab Allahku menyertai engkau kemanapun engkau berada. Namun sebab itu bisa terjadi kalau engkau taat dan setia melakukan 3 hal itu, yang tidak akan pernah bosan-bosan saya mengatakan tempat ini. Yang pertama selalu memuji menyembah Tuhan, yang kedua selalu baca Alkitab, yang ketiga selalu doa. Kalau engkau selalu doa, ya 1 Yohanes 1:5 ayat 17 berkata tetaplah berdoa. Kalau engkau selalu berdoa maka terjadilah Efesus 3:20, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih besar, jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau kita pikirkan. Amin, saudara. Nah, kita sudah di tempat ini berdoa setiap bulan, bukan hanya berdoa, kita berpuasa menghukum diri. Maka terjadi Matius 17:21 berkata, jenis ini tidak bisa diusir, tidak bisa dimenangkan kecuali dengan doa dan puasa. Ini sudah kita lakukan di tempat ini. Kalau kita tidak pernah menjadi pemenang, maka sia-sia kehadiran kita di tempat ini. Amin. Maka jangan bersungut-sungut, ikutilah teladan murid-murid Yesus. Tidak pernah bersungut-sungut. Mungkin mereka sudah 3 hari 3 malam tidak makan, mungkin tidak istirahat karena melayani, karena zaman mereka belum ada kendaraan, karena mereka adalah kaki mereka sendiri. Ketika mereka tiba di pinggir danau, Yesus langsung berkata, mari kita bertolak ke seberang. Dan tidak ada komplain dari murid-murid. Amin, saudara. Amin, anak-anakku. Amin. Iya, saudara. Kalau kita Tuhan izinkan ada masalah, maka Tuhan mengasihi kita. Kenapa? Tuhan mau kita naik level lagi. Amin. Amin. Tapi kalau engkau nggak mau naik level, ya setiap engkau punya masalah, engkau cengeng. Ya. Tapi kalau engkau menghadapi masalah itu kan Tuhan sudah berjanji. Yesaya 41 ayat 10, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allah. Aku akan meneguhkan engkau. Aku akan menolong engkau, bahkan aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa engkau berkemenangan lepas kemenangan. Itu luar biasa. Tapi kalau kita tidak pernah melakukan, kita jarang melakukan 3 hal tadi, pasti kita lemah. Tidak bisa dipungkiri, karena dasar kekristenan kita itulah 3 hal tadi: memuji menyembah Tuhan, baca Alkitab, doa. Setiap pagi kita harus lakukan. Ketika engkau ada di rumahmu sendiri. Kalau engkau ada di rumah orang lain, ya jangan, ya, mengganggu orang. Mungkin mereka tidak terbiasa dengan demikian. Tapi ketika engkau ada di rumah sendiri, lakukan 3 hal tadi dengan setia, maka pasti Tuhan menolong engkau. Bahkan Dia memegang engkau dengan tangan kanan dan membawa engkau untuk berkemenangan lepas kemenangan. Berikan kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Selanjutnya ayat 37. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyerbu masuk dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Hari-hari ini bukan hanya pribadi kita yang merasa kesusahan, menderita, tapi negara ini, dunia ini akibat COVID. Betul? Bahkan ada peralihan dari generasi-generasi ini. Kita akan mengalami satu perubahan yang sangat luar biasa. Tapi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus berkuasa di surga, berkuasa di bumi, berkuasa di bawah bumi, berkuasa atas tubuh dan jiwa kita, roh kita. Maka tidak ada perkara yang tidak bisa diselesaikan oleh nama Yesus. Haleluya. Cuma itu bisa terjadi dalam hidup kita. Satu kali lagi saya katakan, kalau kita taat dan setia kepada Tuhan. Amin, saudara. Maka lalu mengamuklah suamimu, lalu mengamuklah istrimu karena ekonomimu. Betul? Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Lalu mengamuklah pasangan hidupmu, ya, yang biasanya setiap minggu kita refreshing, sekarang karena ekonomi resesi sudah 3 bulan nggak pernah refreshing.
Tapi kalau sama-sama kita dalam Tuhan saling pengertian, saling memahami. Amin. Kalau kita punya pemahaman yang sama, maka enaklah perjalanan rumah tangga kita. Halo? Seperti senyap nih. Haleluya. Ya. Maka sebagai rumah tangga kita pasangan suami istri harus saling punya pemahaman, saling pengertian. Jangan ketika tadi suami bisa berikan engkau 7 juta setiap bulan, ketika resesi turun jadi 5 juta. Setiap suami pulang kau lihat dengan setengah mata. Ada di sini ibu-ibu? Ada, amin. Banyak sekarang istri yang tadi tidak berkarya, sekarang berkarya. Ya. Yang tadi dia duduk santai di rumah dari pagi hari sampai sore hari, tapi sekarang dia berkarya. Dia jualan ini, jualan itu untuk membantu rumah tangga ekonominya secara khusus. Amin, saudara. Dan berusahalah jangan sampai sini lalu mengamulah tofan yang sangat dahsyat sehingga ombak itu masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Kalau sudah sampai ke dalam rumah tanggamu, ini sudah sangat berbahaya. Amin. Kenapa? Bukan hanya kita orang yang di bawah yang mengalami penderitaan, tapi orang-orang yang di atas juga, yang tadinya suami punya mobil sendiri, istri punya mobil sendiri, anak-anak punya mobil sendiri. Ketika suami pulang, kau sepi rumah ini ya, istriku kemana? Tiba-tiba ada lagu keluar sendiri, jangan ditanya. Iya. Tapi kalau kita betul-betul dalam Tuhan, ingat ketika engkau diberkati, susah senang, tanggung bersama. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Tidak ada masalah yang harus suami sendiri yang pikul. Tapi sebaik pasangan suami istri, mari bergandengan tangan untuk rumah tangga kita tetap eksis. Amin, saudara. Karena kalau rumah tangga kita hancur, maka gereja pun akan hancur. Karena gereja ini bisa ada karena keluarga, karena rumah tangga. Amin, saudara. Nah, lalu mengamulah tofan yang sangat dahsyat dan ombak menjermu masuk dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Kalau rumah tangga kita penuh dengan masalah, pasti tidak ada damai sejahtera dari rumah tangga. Jadi rumahnya bentuk 4L, lu lagi. Iya. Kenapa? Seperti tadi, makanya harus Amsal 4 ayat 3, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Apalagi pasangan suami istri, mukanya sedikit suaminya tahu, mukanya layu sedikit istrinya tahu, karena setiap hari mereka bertatapan. Ya, tidak ada pesan seperti yang dikatakan oleh Guru Peselima, jangan ada dusta di antara kita. Semua itu akan terpancar dari wajahmu. Maka kuasailah dirimu dan jadilah tenang agar engkau dapat berdoa. Kenapa? 1 Petrus 5 ayat 7 ya. Ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan sekeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari orang yang dapat ditelannya. Kalau engkau tidak punya penguasaan diri, maka engkau bisa dikendalikan oleh kuasa-kuasa kegelapan, oleh roh-roh jahat, kuasa iblis, kuasa setan, kuasa dukun, santet, terus sihir, hipnotis, mantra-mantra, guna-guna tenung. Itu bisa mengendalikan hidup rumah tangga. Tapi ada satu kawan saya, namanya Pendeta Johnson Samuel, ada yang kenal?
Dia tinggal di Sawangan. Saudara, bulan Agustus kemarin ada 3 dukun menghubungi dia, menelpon dia, mengintimidasi dia. Bahkan mereka suka datang ke rumahnya. Tapi yang mereka dapati ketika mereka datang ke rumahnya, kok mereka lihat kok banyak polisi di rumahnya. Mereka datang tengah malam ke rumahnya terang banget. Mereka datang subuh sama dan seperti pos polisi. Dan akhirnya mereka tidak kuat lagi. Akhirnya mereka datang bertamu secara baik-baik dan bercerita. Dan akhirnya apa? Semua ilmu mereka serahkan ke Pak Pendeta Johnson semua ini. Keris, pedang, macam-macam. Dan di situ hari itu mereka terima Yesus. Amin, saudara. Amin. Kenapa? Karena ada kuasa dalam hidup kita. 1 Yohanes 4:4 berkata, kita tahu kita lahir dari Allah, anak-anakku, dan kita sudah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang menghidupkan kami lebih besar daripada roh yang ada di bawah perung langit ini. Dan ketika saat itu mereka terima Yesus, dan akhirnya mereka pulang. Dan yang paling luar biasa, tanggal 26 Desember kemarin, ada 2 paranormal dari Sukabumi menghubungi Pak Pendeta Johnson semua ini, dan mereka mau bunuh langsung dia di rumahnya. Itu mereka telepon dan mereka katakan, kami akan membunuh Bapak di rumah Bapak. Dan mereka komunikasi, dan mereka janji mereka akan datang jam 3 sore. Nah, sebelum jam 2 Pendeta Johnson ada undang 3 pendeta datang berdoa. Akhirnya mereka berdoa. Ketika mereka datang, 2 paranormal ini, Pendeta Johnson bukakan pintu pagar. Habis itu mereka masuk. Pas mereka sampai di tirisan air, kalau hujan sedikit, tirisan air. Sampai di tirisan air, jatuh dua-duanya. Jatuh. Mereka belum sempat masuk rumah, udah jatuh. Kenapa? Karena ada kuasa Tuhan. Mazmur 34 ayat 8. Malaikat Tuhan bergembira di seluruh orang-orang yang takut akan Tuhan lalu meluputkan mereka. Sakaria 2:5 berkata, dan aku sendiri akan menjadi tembok yang berapi, membentengi hidup. Maka itu terjadi. Dan akhirnya apa, saudara? Kedua paranormal ini tidak punya kekuatan lagi. Belum diapa-apakan, saudara. Baru sampai di tirisan air, mereka sudah terjatuh. Ilmu mereka tidak punya kekuatan apa-apa. Maka kalau saudara dekat dengan Tuhan, seperti itu yang saudara akan alami. Jangan pernah takut menghadapi masalah dan apapun. Ombak seperti ini, itu masalah kecil. Amin. Saya pun pernah ketika khotbah, sementara khotbah di perintisan, jadi gereja, pembukaan gereja baru, bangkunya pun batang kelapa dipotong-potong pendek-pendek, jadi satu orang satu. Sementara khotbah ada 1 dukun, rupanya dia tidak masuk, tapi dia di luar dari ruangan, dia sementara mengirim ilmu-ilmunya. Dan tidak ada yang saya rasakan satupun. Selesai itu kan kita makan, sementara makan saya tahu ini orang nggak benar. Dia pakai kaos kuning, saya ajak, Pak, ayo Pak, makan Pak. Dia cuma senyum-senyum aja. Akhirnya gembala cerita, Om, tadi dia nggak masuk karena dia sementara mendukuni Om. Jadi semua ilmu-ilmunya dia sudah kirim sama Om, tapi tidak ada satu yang mempan. Yang gimana mau mempan orang sementara khotbah? Maka kalau kita dekat dengan Tuhan, tidak ada perkara yang besar. Tidak ada perkara yang bisa menjatuhkan hidup kita. Dan itu semua terjadi karena 3 hal tadi. Selalu memuji Tuhan, selalu baca Alkitab, selalu berdoa. Jadi keintiman dengan Tuhan. Akhirnya kedua paranormal ini, saudara, apa? Mereka cerita-cerita dengan Pendeta Johnson semua ini, dan mereka bertanya, apa bedanya Isa AS dengan Yesus Tuhan? Pendeta Johnson bilang, sangat jauh bedanya. Kalau Yesus itu lahir di kandang binatang, kalau Isa AS lahir di bawah pohon korma, maka jauh berbeda. Makanya dia tidak punya kuasa. Mereka buat mirip-mirip, tapi bohong. Bahkan ada satu ustadz bilang, Al-Quran itu adalah hayalan bangsa Arab. Hayalan bangsa Arab. Masih ada sampai sekarang di YouTube. Maka saudara dan saya jangan pernah takut hadapi apapun yang Tuhan izinkan terjadi di bawah langit ini. Tapi ingat, Filipi 4 ayat 3 berkata, segala perkara dapat kami tanggungkan di dalam Dia memberikan kekuatan kepada kita. Karena Mazmur 60:14 108 ayat 14, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa,
sebab ia sendiri akan menginjak-injak para lawan dan musuh kita. Amin, saudara. Tapi kalau engkau tidak dekat dengan Tuhan, jangan coba-coba. Puji Tuhan. Lalu mengemuklah Tuhan sangat dahsyat dan ombak menyerulah masuk dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Kalau engkau dekat dengan Tuhan, maka ombak tidak akan membawa masuk air dalam perahu. Amin. Makanya sudah dikatakan kembali Yosua 1:9 berkata, bukankah sudah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hatimu, sebab Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau berada. Maka kalau Tuhan izinkan, dimanapun saya diundang, di daerah manapun, di desa manapun, di gunung manapun, di lembah manapun, tidak pernah ada penolakan. Karena saya tahu Tuhan memegangku dengan tangan kanannya dan membawa kita untuk berkenan lepas kemenangan. Maka kalau ke Pulau Nias semua saya sudah keliling, ada orang Indonesia yang belum pernah datang ke daerah itu, saya sudah datang ke daerah itu. Maka saudara, jangan pernah takut dengan apa yang kau percayai. Jangan seperti yang terjadi di Mentawai. Mentawai itu daerah Kristen, tapi sekarang sudah banyak beralih karena malas, susah. Karena susah maka diiming-imingkan, dijanjikan dengan ini itu, mereka beralih. Tapi ada satu desa di Malang Timur dekat laut, itu satu desa sebuah Kristen. Jadi dia ada satu pendeta jalanan yang punya badannya besar, tatoan, bukan yang tatoan mukanya, dia tatoan badan. Lewat dia satu desa itu semua sudah Kristen. Kalau di kemarin baru jadi gempa Cianjur, ada satu desa tinggal 3 keluarga yang belum jadi Kristen dari Cianjur. Tapi nggak tahu sekarang mungkin sudah jadi, mungkin karena masalah kemarin. Sekarang mungkin semuanya sudah jadi Kristen. Maka kita yang sudah percaya dalam Yesus, jangan sekali-kali kita tinggalkan Yesus. Kedatangan sudah sangat dekat, saudara. Sebab kita juga menghadapi pergumulan yang berat karena kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Ingat, ibu-ibu yang pernah hamil, ketika sudah dekat-dekat melahirkan, apa yang ibu-ibu rasakan? Iya, kenapa? Anak itu berontak di dalam, tendang sana, tendang sini. Kenapa dia sedikit lagi untuk lahir? Demikian kedatangan Tuhan Yesus sudah sangat dekat. Banyak masalah yang terjadi karena kehadiran kedua kali ini sudah sangat dekat. Oleh sebab itu, saudara, jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Kalau saudara punya waktu, mari puji Dia, sembah Dia, baca firman-Nya, doa di rumahmu. Jangan tunggu di tempat ini saja. Amin, saudara. Puji Tuhan. Ayat 38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebelah tilam. Maka murid-murid yang membangunkan Dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Saya tanya saudara, Yesus peduli nggak sama murid-muridnya? Peduli pasti. Apa arti kata peduli, saudara? Kalau kita peduli dengan sepupu kita di rumah sakit, kita harus apa dia? Paling tidak kita harus besuk. Makanya Efesus 6 ayat 2 berkata, Galatia 6 ayat 2 berkata, bertolong-tolonganlah engkau menanggung bebanmu, demikian engkau memenuhi hukum Kristus. Jadi kita harus saling tolong menolong. Tolong menolong itu bukan nanti kita berikan uang, tapi memotivasi juga mereka. Itu juga sudah menolong. Ya, seperti saya pernah ceritakan di sini, ini kisah nyata terjadi mungkin di Mongolia, saudara. Satu daerah di mana di situ ada pengusaha kuda dan ada kuda-kuda yang dipakai jokinya untuk mengumpulkan kuda-kuda ini. Dan satu waktu ada satu kuda masuk di dalam lumpur yang dalam dan tinggal kelihatan kepalanya saja. Dan akhir kuda ini sudah putus asa, dia tidak bisa keluar. Namun pemilik peternakan kuda ini dia punya hikmat. Dia keluarkan semua kuda di dalam kandang dan dia suruh lari-lari keliling kuda yang di dalam lumpur itu. Nah, kuda yang dalam lumpur termotivasi, dia jadi semangat lagi melihat teman-temannya bisa lari-lari. Kenapa aku diam di tempat? Nah, akhirnya kuda dalam lumpur itu dia coba lompat. 4 kali lompat dia bisa keluar dari lumpur itu. Demikian saudara saya. Ketika kita jumpa teman yang sudah lemah dalam keadaan apapun, kita bisa motivasi dia.
Adik kembali semangat, kuat di dalam Tuhan. Amin, saudara. Iya. Itu sudah dikatakan, bertolong-tolonglah engkau menanggung bebanmu, demikian engkau memenuhi hukum Kristus. Ya. Maka hidup ini, kan kita hidup karena kasihnya Tuhan. Kasih itu nyata, kita harus saling tolong menolong. Maka kalau kita lihat Amsal 21 ayat 13, coba tolong Amsal 21 ayat 13 berkata, Amsal 21 ayat 13, siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah, tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Kita sadari ada saudara kita, tetangga kita, sahabat kita, bahkan seiman kita yang dalam kesusahan, tapi kita tidak peduli, saudara. Kita tidak mau menolong. Maka apa ini saya katakan? Siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah, tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Jangan-jangan di tempat ini begini nih. Halo. Sehingga sekalipun engkau berdoa dengan sungguh-sungguh, engkau tidak akan menerima jawaban. Karena apa? Kau pelit bin kikir. Iya. Ini, siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah, dia tidak menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Pelit bin kikir koncudu. Iya. Kita harus saling tolong-menolong dalam segala hal. Tidak tunggu engkau berlebihan. Maka istriku sudah apa-apa orang kita kan juga butuh. Iya, Tuhan lebih tahu dari mana. Amin. Amin. Iya, saudara. Kalau kita melakukan yang baik, saling tolong menolong, peduli sesama kita, ya, maka kita tidak akan berkekurangan. Amin. Amin. Bahkan kalau kita lihat Amsal 28 ayat 27, siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan. Tapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Coba Amsal 28 ayat 27. Peduli ini harus kita jalankan di masa sulit sukar ini, sehingga Tuhan yang membalaskan buat kita. Amin. Kalau pepatah dunia katakan pembalasan lebih kejam daripada perbuatan. Tapi kalau engkau tidak pernah memberi, dapat kapan pembalasannya? Amsal 28 ayat 27. Siapa memberi kepada orang miskin akan berkekurangan. Ya, sama-sama kita baca 2-3. Siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan, tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Kalau tadi Amsal 21 ayat 13, engkau baru dengar berita, dia susah, dia menderita, dia sulit, engkau masih bisa jadi seperti belut, licin, bisa menghindar, betul? Karena engkau baru dengar. Tapi kalau Amsal 28 ayat 27, itu sudah di depan mata kepalamu sendiri, engkau sudah lihat sendiri, tapi engkau tidak mau menolong. Itu Irama bilang, sungguh terlalu. Iya, saudara. Kalau tadi kan baru dengar, bisa aja bohongnya dia. Tapi kalau engkau sudah lihat dari mata kepalamu sendiri, engkau tidak mau menolong, terimalah berkat dari Roma Irama. Sungguh terlalu. Haleluya. Ya. Maka hidup ini jalankan kasih itu. Amin. Ya. Ia pun menghadit angin itu dan berkata, pada waktu itu ia sudah tidur di burita dan sebelah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepada, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Dia pasti peduli. Teladani Yesus, peduli sesama. Amin, saudara. Tapi kalau hatimu seperti pendeta saya bilang, belum dipulihkan, jangankan orang lain, suamimu pun engkau tidak peduli.
istrimu pun engkau tidak peduli. Karena hatimu masih penuh dengan duri, kepahitan, kebencian, sakit hati. Ya, tapi kalau itu sudah dipulihkan, maka tiada yang suka. Amin. Maka kalau hari ini masih ada hatimu pun dengan duri, Tuhan ada di tempat ini. Biar engkau dipulihkan pada hari ini. Siang kau pulang dengan bebas. Amin. Dan kau di jalan sambil suamimu heran, kau jalan, hatiku penuh nyanyian, hati. Karena kau sudah dibebaskan. Tapi sebelum kau ke sini, lihat suami. Iya, saudara. Ya, percayalah kepada kuasa Tuhan yang tidak pernah berubah dulu, hari ini, sampai selama-lamanya. Tergantung hidup kita. Yesus ada bukan hanya untuk orang Kristen, tapi bagi semua manusia. Tergantung hatinya mau menerima. Ya saudara saya, walaupun kita sudah terima Yesus, tapi untuk dekat dengan Tuhan ada hakmu sendiri. Dia mau agar kita dekat dengan Dia. Maka ada pujian yang berkata, dekat padamu itu rinduku, setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu hati yang baru. Kini ku datang dan bawa hidupku, memandang wajahmu, menikmati kebaikanmu, mengejar hidupku, dalam hidupku, mengejar hadir dalam hidupku. Harus apa? Harus mengejar. Coba sama-sama dari awal. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa rinduku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Itu diawali dengan doa. Dekat padamu itu rinduku. Dan dia katakan, setiap katamu aku pun menunggu. Ya. Bukan pujian ini, bukan pujian pacaran, tapi pujian untuk mendekatkan, motivasi kita mendekatkan hidup kita dengan Tuhan. Luar biasa. Maka Tuhan Yesus peduli buat saudara dan saya. Amin. Yang sayangnya saudara sudah dipeduli, tapi tidak membuka hati kepedulian Tuhan buat kita.
Tapi kalau saya engkau sadari, engkau masih bisa berubah. Belum ada kata terlambat. Amin, saudara. Ayat 39. Ia pun bangun menghadap angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ini bercerita tentang kuasa. Yesus punya kuasa dan kuasa itu sudah berikan kepada saudara dan saya. Makanya dikatakan Yohanes 14:12 berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa percaya kepadaku, dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada semua itu, sebab aku datang kepada Bapa. Maka kalau kita terjadi seperti itu, akan terjadi Markus 16 ayat 17 dan 18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbahasa dan bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan menginjak ular dan segala peminum. Mereka minum racun maut. Mereka tidak akan mendapat celaka. Maka saudara, kalau kita sudah termotivasi bisa menjadi seperti ini, maka lebih dahsyat pertobatan terjadi secara khusus di kota Jakarta dan Indonesia. Amin, saudara. Kalau kita suka lihat apologet juga banyak orang bertobat. Bukan sekedar jemaat, tapi juga mereka yang sebagai ustaz, banyak yang berubah iman. Karena mereka menemui jalan yang benar. Ya. Puji Tuhan. Angin yang menghadap angin itu berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Kuasa itu ada dalam kehidupan kita. Cuman kita yang tidak mempraktikannya. Awal saya mempraktikkan kuasa Tuhan dalam hidup saya, ketika anak saya sakit, suka timbul bisul, saudara. Saya taruh minyak di jempol saya dan saya doa, dalam nama Yesus aku perintahkan engkau sembuh dalam nama Yesus. 3 hari, bukan dia semakin besar tapi hilang. Itu memperlihatkan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Dan pertama kali terjadi yang luar biasa ketika kita ada pertemuan doa di waktu itu masih ada di Angke, di bekas pabrik Unilever. Kita sudah bubaran, sudah mau pulang, sudah pada keluar. Ada satu orang datang, dia orang Papua. Dia datang, Pak, saya minta didoakan. Nah, orang sudah pada keluar, tinggal saya dengan Pak Thomas di dalam. Dan akhirnya ya udah, mari Bapak duduk. Dan saya ambil minyak, saya taruh di tangan saya dan saya berdoa, saya pegang kupingnya kiri kanan. Kami belum tahu apa masalahnya. Habis berdoa dan Bapak ini lihat kanan kiri saya tanya, Pak, tadi dengar kami berdoa buat Bapak? Iya Pak, terima kasih. Sekarang saya sudah bisa mendengar. Oh, jadi tadi Bapak datang tadi tidak mendengar? Iya, telinga sebelah saya tidak bisa dengar. Tapi setelah selesai berdoa, saya langsung bisa mendengar. Makanya saya bingung lihat kiri kanan. Pertama kali mujizat Tuhan terjadi. Kedua kali ketika Pendeta Theodoros Tabaraka adakan seminar di gedung itu juga, seminar tentang mujizat kesembuhan kalau nggak salah waktu itu. Dan tidak ada hamba Tuhan yang lain, cuma dia sendiri. Dan banyak orang yang hadir waktu di altar, kalau banyak yang maju, saudara. Dan kami selepas doa disuruh maju. Saya dengan ada satu orang Batak, si Raid namanya, nggak tahu sekarang beliau di mana. Dan saya maju ke depan, angkat tangan, orang pada jatuh. Saya kaget sendiri, jatuh. Angkat tangan, jatuh. Waktu itu hari Jumat. Habis dari situ ada 2 semalaman, saudara. 2 semalam itu di Tomang. Dan saya ingat, apakah benar Tuhan sudah berikan kuasa kepada saya. Nah, ada satunya namanya Jimmy, dia dari Buddha pindah ke Kristen dan dia diusir dari keluarganya. Dan saya mempraktikkan apakah benar kuasa ini sudah ada. Jim berdiri. Kau berdiri. Saya bilang ada suara di belakang dia. Saya angkat tangan dia langsung jatuh. Saya semakin senang, luar biasa, puji Tuhan, berarti Tuhan sudah berikan kuasa kepada saya. Nah, ini semua terjadi kalau kita dekat dengan Tuhan. Ya, maka di sini Tuhan katakan, lalu ia pun bangun menghadap angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Itu luar biasa. Di Indonesia ada satu pendeta yang dikategorikan hamba Tuhan dunia. Pendeta apa? Simon yang di apa? Balikpapan. Andi Simon. Ya. Termasuk 10 pendeta besar dunia. Salah satu dari Indonesia, pendeta Andi Simon. Namun saya termotivasi melihat
TB Yosua dari Afrika. Dia, kalau kita kan bercanda-bercanda nanti, kau ditumpang kaki baru kau bertobat. Kalau TB Yosua tumpang kaki, saudara. Sehingga waktu satu malam di doa semalaman, saya umumkan begini, doa semalam di Angke, di apartemen Robinson. Hari Jumat depan kita akan nonton film pornonya orang Kristen. Di doa semalaman, saudara. Jemaat-jemaat bingung. Yang benar Pak Berti masa nonton film porno? Ya nanti kita lihat aja hari Jumat depan. Di pelayanan TB Yosua itu, semua penyakit disembuhkan. Orang yang AIDS, airnya sore ini, kemulannya pun busuk. Tinggal ada apa yang main itu? Lato-lato. Dan itu saudara, betul-betul dipamerkan. Dan orang yang kanker payudara sembuh, dipamerkan. Di ribuan orang yang nonton, dan itu saya setel di hari Jumat berikut. Nah inilah film pornonya orang Kristen. Mujizat Tuhan terjadi. Amin. Itu. Kenapa? Karena kuasa Tuhan sudah diberikan kepada saudara saya yang taat dan setia kepada Tuhan. Amin, saudara. Iya. Demikian pada hari ini, kalau ada masalah, dia ada di tempat ini dan kuasanya ada di tempat ini, ada di antara saudara dan saya. Bagi saudara yang buka pintu hatimu untuk menerima kesembuhan. Karena Matius 8 ayat 7 berkata, kata Yesus kepada mereka, aku akan datang menyembuhkannya. Kesembuhan yang Tuhan berikan bukan hanya sakit penyakitmu, tapi ekonomimu, rumah tanggamu, anak-anakmu, suami, istrimu. Semua yang tidak benar Tuhan akan benarkan. Amin, saudara. Puji Tuhan. Ia pun bangun menghadiri angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Angin itu reda dan danau itu menjadi teduh, saudara. Bahkan satu waktu ketika saya tinggalkan pekerjaan tahun 2002 November, di tahun 2003 Januari saya pelayan di Manado, dari Modoining sampai ke Lupang itu 1 bulan lebih, dan terakhir saya kayak di kampung tetangga. Nah di desa tetangga ini tahu sekali yang tentangnya BRT itu, mereka tahu dan mereka kaget kan, yang benar sudah jadi pendeta ini orang ini. Di pikiran mereka seperti itu kan. Jadi KKR yang hadir nggak sampai, mungkin cuma 30 orang, nggak sampai 40 orang. Yang benar, ini manusia udah jadi benar apa masih kayak dulu? Habis khotbah saya altar call, tidak ada yang maju, saudara. Tapi tiba-tiba ada satu ibu, dia tarik satu anak muda, dia naikkan ke atas mimbar. Saya tanya, kenapa bu? Pak, tangan kanannya sudah lumpuh 3 tahun, tidak bisa digerakkan. Nah akhirnya saya menyanyi sampai keliling tubuhnya, 3 kali saya putar tubuhnya. Selesai 3 kali saya angkat tangan pelan-pelan, dan dia mulai angkat tangannya pelan-pelan. Dia angkat pelan-pelan sampai tangannya lurus. Ketika tangannya lurus, saya suruh putar-putar, dan dia putar-putar tangannya. Nah orang yang hadir itu betul-betul mereka lompat dan teriak-teriak karena mereka lihat kesembuhan terjadi, mujizat terjadi. Haleluya. Namaku yang hancur sekian tahun Tuhan pulihkan seketika itu juga. Berikan kemuliaan bagi dia. Maka kalau kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, tidak akan kata mustahil. Lukas 1:37 berkata, bagi Allah tidak ada mustahil. Tapi Markus 9:23, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Amin, saudara. Tidak yang mustahil bagi kita yang percaya kepada Dia. Maka sungguh-sungguhlah kita di tempat ini. Amin, saudara. Jangan sia-siakan kita sudah lapar 2 hari, 3 hari, ya, tapi kita tidak mendapatkan apa-apa. Mampukan hidupmu, karena yang bisa mengatur engkau adalah engkau sendiri. Kami sebagai hamba Tuhan hanya memotivasi, mengingatkan, memberikan kekuatan kepada kita, tapi pelaku adalah engkau sendiri. Maka kalau engkau gagal, ya engkau yang salah. Kalau engkau belum diberkati, ya engkau yang salah. Jangan salahkan Tuhan. Dengan orang lain berkata, kalau di kampung kita suka ejek-ejekan, ku congkel kau Tuhan kalau engkau mau memberkati aku. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi jangan takut apapun yang masalah kita hadapi. Ingat, Dia sudah berikan kuasa dalam hidup kita. Bahkan Yesaya 41 ayat 10 berkata, jangan kamu takut sebab akulah Allahmu. Jangan bimbang sebab aku menyertai engkau. Aku akan meneguhkan engkau, aku akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa engkau berkemenangan lepas kemenangan. Tapi ku ingatkan lagi, ini terjadi kepada engkau yang taat dan setia. Amin. Ya, kalau engkau yang tidak taat dan setia,
Ada satu ayat firman Tuhan berkata, jangan harapkan engkau akan menerima sesuatu dari Allah. Maka kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan kecut dan tawar hatimu, sebab Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau berada. Puji Tuhan. Ayat 40. Lalu ia berkata kepada danau, kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Kalau engkau di dalam Yesus terus berbunyi, tiada mustahil bagi dia, tiada mustahil bagi dia. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Tapi kalau engkau menjadi penakut, sia-sia ceritamu itu, sia-sia puji-pujianmu itu. Kenapa? Ayub berkata, Ayub 3 ayat 25, sebab apa yang kau takutkan itu yang menimpa engkau, apa yang kau cemas itu yang mendatangi engkau. Maka mulai hari ini bilang buat sebelah kanan kiri, jangan takut. Coba Yesaya 41 ayat 13. Yesaya 41 ayat 13, sama-sama baca. Yesaya 41 ayat 13. Sebab 2, 3. 41, bukan 21. 41. Ya, 2, 3. Sebab aku amin. Kurang puaskah dengan ayat ini yang Tuhan katakan kepada kita? Jangan takut. Amin. Sebab Tuhan yang menolong kita. Maka mari hilangkan ketakutan dalam hidup. Dan di bawah rumah tidak ada satu perkara yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan. Semuanya ada dalam kendalinya Tuhan. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Kalau engkau tidak percaya, engkau sesat. Percuma kita memuji Tuhan, tapi kalau kita tidak percaya, itu sampai kita sesat. Ya, maka hidup ini ada perjuangan, dan perjuangan itu menaikkan engkau level berikutnya. Puji Tuhan. Ayat 41. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Lihat, kan tidak elok sekali. Padahal murid-murid Yesus ini melihat Yesus melakukan mujizat setiap hari. Orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang lumpuh berjalan, orang bisu berkata-kata, orang kerasukan setan juga dipulihkan. Tapi ketika mereka melihat Yesus meredakan angin dan danau yang bergelombang itu, mereka sangat tidak percaya, sehingga berkata, orang apakah dia sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Padahal setiap hari mereka bersama-sama, namun mereka tidak mengerti akan kedahsyatan yang alami Tuhan Yesus. Demikian saudara dan saya. Jangan kau berkata kepada suami yang pulang, siapa ini orang ini? Padahal setiap hari kau bersama-sama dengan dia. Ya? Ada isi gak dompetnya pulang? Iya. Ya. Setiap malam kau tidur sebelahnya masuk siapa ini? Masalah semua kita punya. Tergantung saudara saya meresponi masalah itu. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita asalkan kita mau komitmen dengan Dia. Amin, saudara. Bahkan kalau dia bilang tadi di Yesaya 41, dia akan memegang tangan kita dalam tangan kanannya dan membawa kita untuk berkemenangan. Terkadang Tuhan sudah memegang kita dengan tangan kanan sendiri, namun kita yang berontak, Tuhan lepaskan tanganku, aku mau jalan sendiri. Maka terjadi Yeremia 17 tadi, terkutuklah orang yang meninggalkan dirinya sendiri yang berharap kepada manusia. Tuhan sudah pegang dalam tangan kanannya, kau melepaskan diri dari Tuhan.
maka hidupmu tidak mungkin berkemenangan. Karena ayat ini dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang hidupnya menaruh harapan kepada Tuhan. Oleh sebabnya, saudara, kita di sini harus saling memahami, saling pengertian. Amin. Kalau kita saling pengertian, maka tidak ada kecocokan di dalam rumah. Amin. Kalau kita tahu suami tidak mau dibegitukan, ya jangan dibegitukan. Kalau tahu suami istrimu tidak mau diginikan, ya jangan diginikan. Amin. Maka tidak akan terjadi percecokan dalam rumah tangga. Semuanya baik-baik saja. Puji Tuhan. Maka angin ribut pasti diredakan. Dan kalau saudara masih punya angin ribut dalam rumah tanggamu, terutama hidupmu pribadi, dia ada di tempat ini lewat Roh Kudus yang sudah diutus ke dunia ini untuk menuntun kita, membimbing kita, menghibur kita, memberikan kekuatan kepada kita, bahkan menjamin kehidupan kita. Asal engkau buka pintu hatimu dan percaya sungguh-sungguh kepada kuasa Tuhan yang sudah meredakan angin yang rasa dan damai yang bergelombang itu, yang sudah menyembuhkan orang yang buta, orang yang bisu, orang yang timpang, orang yang punya masalah sekalipun dikuasai oleh kuasa kegelapan, seperti yang ada di kuasa kegelapan yang mengusir anak muda di Markus 8 ayat 5 dan seterusnya. Di gereja, saudara, dia ada tempat ini lewat Rohnya yang kudus. Dan kita tidak bisa melihat dia, tapi dia melihat saudara dan saya karena dia ada tempat ini. Oleh sebabnya, siapa yang tidak sungguh-sungguh dia tahu di tempat ini. Kami hamba tidak perlu tahu, tapi Roh Kudus tahu. Karena dia ada tempat ini, matanya memandang kemana-mana, termasuk memandang kepada hidupku sebagai hamba. Amin. Bapa yang baik itu tidak pernah meninggalkan kita, cuma kita yang suka meninggalkan dia. Ya. Terkadang aku juga ketika terlalu capek, pagi pun tidak berdoa. Dan penyesalan itu terjadi. Terkadang bangun sudah jam 6, sudah lewat jam dosanya. Masih bisa berdoa, tapi hatinya sudah nggak enak. Percuma kita berdoa. Kalau hati kita tidak tenang, tidak sejahtera. Dan komitmen saya jam 4 sampai jam 5 itu start untuk berdoa, memuji menyembah Tuhan. Jadi sudah lewat dari jam itu sudah tidak tenang. Sebabnya mari, saudara, yang bisa mengatur hidupmu adalah engkau sendiri. Kami hamba Tuhan yang memotivasi, mengingatkan untuk kita selalu melakukan menyenangkan hati Tuhan. Amin, saudara. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan pujian bersama-sama sambil bangkit berdiri. Zaman sekarang berjaga di dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggentarkan, berlindunglah pada sabda
Saudara, Amsal 13 ayat 13. Siapa taat kepada firman, dia akan menerima. Maaf, tolong dikeluarkan Amsal 13 ayat 13. Biar kita, siapa meremehkan firman, dia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Tadi saya sudah katakan, pepatah dulu yang mengatakan pembalasan itu lebih kejam daripada perbuatan. Kalau sudah menerima pembalasan Tuhan dalam hidupmu, itu sangat luar biasa. Oleh sebabnya, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan kecut dan tawar hatimu, sebab Allah menyertai engkau kemanapun engkau berada. Karena yang mengalami kesulitan bukan hanya pribadimu sendiri, tapi bangsa ini, bangsa-bangsa lain, dunia merasakan resesi ini. Tapi kita sebagai orang yang percaya, jangan percaya kepada resesi yang diperkatakan atau ada yang sudah mengalami. Tapi kita percaya kepada kuasa Tuhan. Jenis ini tidak bisa dibenarkan kecuali dengan doa dan puasa. Apa yang dirasakan oleh dunia itu tidak akan kami rasakan, karena kami sudah mengikuti doa dan puasa. Bapak yang baik, aku melihat setiap kami punya pergumulan, punya masalah. Tapi firman berkata, dengan Allah akan kami lakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan dan musuhnya. Maka asli menginjakkan resesi akan kita diberkati. Amin. Tuhan sendiri akan menginjak para lawan dan musuh kita, agar kita menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Amin. Aku kuatkan dan teguhkan hatimu, jadi engkau taat dan setia, selalu memuji-puji Tuhan, selalu menyembah Dia, selalu membaca firman-Nya, selalu berdoa bercerita dengan Tuhan. Maka Dia pasti memegang engkau dengan tangan kanannya, dan Dia membawa engkau untuk berkemenangan dan pasti kemenangan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Roh Kudus, Engkau sudah ada di tempat ini, dan pujian dan penyembahan kami. Maka saat ini memohon Roh Kudus, Engkau menilik setiap pribadi kami yang ada pada saat ini. Terutama bagi setiap yang punya pergumulan yang berat, yang besar. Firman sudah berkata, 1 Yohanes 5 ayat 3 berkata, dan inilah kasih kita kepada Allah, bahwa kita menuruti perintah-perintahnya, karena semua perintah-perintah Tuhan itu tidak berat. Karena semua orang yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Bapak yang baik, aku percaya aku mendapati jemaat-jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, mereka punya iman. Sehingga pada sore hari ini kami percaya semua pergumulan kita Tuhan berikan solusi, Tuhan berikan jalan keluar. Jadi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kami tanggungkan di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada setiap kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Glory. Zaman sekarang berjalan, lihat dunia bergerak, generasi sama. Kurang lebih 4 minggu yang lalu, ketika saya menuju ke Surabaya dan berkendaraan dengan beberapa orang, namun ketika tiba dekat Surabaya, handphone saya nggak ada, rupanya hilang.
nggak tahu jalan kemana. Dan sepanjang di Surabaya, aku tidak punya komunikasi sama siapa. Kamu teman-teman berkata, "Oh, kamu tenang aja kan?" Ya, masa handphone menghilangkan sukacita kita. Gitu. Jadi ketika pulang ke rumah, sedih juga, nggak bisa komunikasi sama siapa. Tiba-tiba ada teman bilang, "Aku dengar handphone hilang." Oh iya, aku pakai handphone yang jadul, tapi cuma hidup setengah hari. Jadi pas aku datang ke mereka, hari ada orang telepon, "Pak Pendeta, aku telepon kok nggak aktif." Ya sekarang pas aktif aku lagi di hari, handphone hilang, ini baru on. Oh ya, nanti ada pelayanan kedukaan malam hari bisa. Oh bisa. Tapi teman yang dengar dia bilang, "Ini aku ada handphone Samsung Galaxy S20 Plus. Aku beli 12 juta. You bayar aja 3 juta." Aku bilang, "Aku belum punya uang. Nggak apa-apa, kau pakai aja." Jadi siapa pakai ini dan soal itu belum tahu cara pakainya seperti apa. Karena baru pakai 1 minggu. Jadi jangan ada yang kita takutkan apapun masalah baru. Tuhan pasti menolong kita. Amin. Apapun kesulitan, Tuhan ada buat kita. Maka bagi saudara yang saat ini mungkin kamu berkata dalam hatimu, "Aku jangan ucap, Tuhan, aku tidak kuat lagi. Aku tidak mampu lagi." Jangan berkata kepada suamimu, jangan berkata kepada istrimu, jangan berkata kepada mantu dan anak-anak tetanggamu, tapi berkatalah kepada Tuhan. Yang sanggup menolong kamu. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menerjang. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita dalam segala susahku. Dalam segala perkara apapun juga, Dia tidak pernah mundur menghadapi masalah kita hari ini. Namun Dia mau sedangkan hatinya, maka pertolongan yang nyata dalam hidup. Amin. Siang hari ini, bagi engkau yang punya beban berat, menurut pribadimu sendiri, ya Tuhan katakan dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga, semua perintah-perintah Tuhan itu tidak ada yang berat. Kau merasakan kuasa dan mujizat Tuhan, engkau boleh maju ke depan. Ini bukan sebagai kegiatan rutinitas, tapi apa yang punya pergumulan, melangkah dengan iman, karena Dia ada di tempat ini. Percaya kepada kuasa Tuhan yang sudah meredakan angin dan danau itu. Demikian angin yang danau, yang bergelombang, yang dahsyat di dalam hidupmu, di dalam rumah tanggamu, dalam bisnismu, dalam usahamu, dalam pekerjaanmu, Dia sanggup meredakan hari.
angin ribut diredakan. Mari engkau yang mau diredakan, boleh maju ke depan sekarang juga. Dia ada bersama dengan kita di tempat ini. Kuasanya ada di tempat ini bersama-sama dengan kita di tempat ini. Dan kuasa itu tidak pernah berubah dulu, hari ini sampai selama-lamanya. Dan saya kira percaya saudara-saudara sudah maju ke depan ini, semua sudah pernah merasakan kasih dan mujizat Tuhan. Oleh sebabnya ingatlah, Mazmur 105 ayat 5 berkata, ingatlah perbuatan-perbuatan baik yang dilakukannya, mujizat-mujizat yang diperbuatnya, serta penghukuman-penghukuman yang diperkatakannya. Engkau sudah mengalami perbuatan-perbuatan baik ya Tuhan, mujizat-mujizat Tuhan, pemahamannya demikian. Kalau tahun kemarin Tuhan tolong, percaya Tuhan tahun ini dan tahun depan Tuhan tolong. Kalau bulan kemarin Tuhan tolong, percaya bulan ini dan bulan depan Tuhan tolong. Kalau minggu kemarin Tuhan tolong, percaya minggu ini dan minggu depan Tuhan tolong. Kalau hari kemarin Tuhan tolong, percaya hari ini dan hari esok Tuhan tolong. Karena Lukas 1:37 berkata, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Namun Markus 3 berkata, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Bagi engkau yang sudah melangkahkan kakimu ke depan, bagi engkau tidak ada perkara yang mustahil. Tidak ada perkara yang mustahil. Oleh sebab setiap kita yang sudah melangkahkan kaki ke depan, ceritakan semua pergumulan kepada Tuhan. Mulai dengan sekarang, dengan sungguh-sungguh, engkau mau teriak-teriak. Engkau selalu katakan dengan mencusurkan air mata, lakukan itu, jangan malu. Anggap engkau sendiri ada di ruangan itu. Mari lakukan, aku katakan kepada Tuhan semua pergumulanmu, semua kerinduanmu, semua keinginanmu, katakan kepada Tuhan. Jangan dunia sementara bergelora, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak akan pernah khawatir, tidak pernah takut. Karena Tuhan menyertai kita, Dia menolong kita, Dia meneguhkan kita, maka Dia memegang kita dengan tangan kanannya, dan Dia membantu kita untuk berkemana lepas kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapak. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti. Sudah di depan kita naikkan doa-doa. Namun tetap ku pegang janjimu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Tuhan, karena mereka percaya kepada kuasa-Mu tidak pernah berubah. Oleh sebab mereka melangkahkan kaki ke depan. Sudah firman-Mu dengan topik angin ribut diredakan. Maka angin yang ribut dalam rumah tangga mereka, dalam pribadi-pribadi mereka, dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka, dalam dagang mereka, aku percaya siang hari ini Tuhan sanggup meredakan, Tuhan sanggup memulihkan, Tuhan sanggup mentahirkan. Karena kuasa Tuhan yang berkuasa di surga, berkuasa di bumi, berkuasa di bawah bumi, juga berkuasa di tempat ini. Amin.
Roh Kudus, mari Engkau memelawat mereka dari ujung kanan sampai ujung kiri. Karena kuasa ada di tempat ini, kuasa yang sangat dahsyat, lebih daripada kuasa Engkau meredakan angin dan danau yang bergelombang. Karena kuasa-Mu sanggup, seperti yang Kau katakan dalam Matius 8 ayat 7, kata Yesus kepada mereka, Aku akan datang menyembuhkannya. Kesembuhan yang Tuhan berikan bukan sekedar sakit penyakit, tapi ekonomimu, rumah tanggamu, bisnismu, pekerjaanmu, cita-citamu, rencanamu, anak-anakmu, semua Tuhan bisa sembuhkan. Tuhan bisa pulihkan, Tuhan bisa lahirkan. Karena Dia yang berkuasa. Oleh sebabnya, mari jadikan hidup kita hidup dengan memuliakan nama Tuhan. Amin. Glory, haleluya, haleluya. Roh Kudus, mari Engkau melawat mereka satu persatu. Ya. Jamah mereka satu persatu. Yesus jamah senang hidupku dan beri damai di hatiku. Semua pasti berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Saudara yang sungguh-sungguh akan puji dirasakan diri serta menjamah Engkau. Yesus jamah senang hidupku dan beri damai di hatiku. Oh, semua pasti berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Roh Kudus, Engkau ditugaskan ke dunia ini. Mari Engkau menjamah mereka satu persatu, dari ujung kanan sampai ke ujung kiri. Tidak satu yang Kau lewati, karena Roh Kudus mengasihi setiap manusia. Di dalam hitungan ketiga, saudara-saudara angkat tangan dan harapkan pertolongan Tuhan. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Saya akan hitung 1 sampai 3. Roh Kudus akan menjamah engkau. Roh Kudus kerjakan. Dalam hitungan ketiga. 1, 2. Arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan. Terus. 1, 2, 3. Jangan. Yes, terus. Cabut terus. 1, 2, 3. Yes. 1, 2, 3.